sini saya akan menjelaskan pengerjaan untuk soal kuis yang pertama. Soal pertama itu kelas diagram dari studi kasus, di mana ada 4 kelas tema, yaitu mahasiswa, buku, loan, dan petugas. Di mana mahasiswa memiliki atribut nama, NIM prodi angkatan, dan operation belajar, cari buku dan pinjam buku, serta login. Untuk buku, atributnya di buku, judul buku, penulis, tahun terbit, status, dan operasinya dipelajari, update status, dan tampilkan detail serta dipahami. Untuk petugas, memiliki atribut ID petugas, nama, nomor telepon, jabatan, email, dan untuk operasinya approve peminjaman, mengelola data buku, proses pemeriksaan. Dan loan, ada ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pinjam, operasinya kredit lewat, update status. Dan mahasiswa di sini, satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku, serta banyak buku dapat dikelola satu petugas, dan satu petugas tak menyetujui banyak loan. Untuk soal nomor 2, itu activity diagram proses login. Yang pertama, user membuka halaman login, lalu menampilkan halaman login, lalu user akan memasukkan email dan password, dan sistem akan memverifikasi apakah datanya benar atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login, dan jika benar akan menampilkan halaman dashboard. Yang kedua, untuk proses mencari buku. Yang pertama, mahasiswa masuk ke menu pencarian buku, lalu memasukkan kata kunci berdasarkan judul penulis dan tahun terbit. Lalu sistem akan memproses permintaan pencarian, lalu menampilkan daftar buku yang sesuai, dan mahasiswa akan memilih salah satu buku untuk melihat detailnya. Dan untuk soal nomor 3, itu sequence diagram. Dimulai dari aktor membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu aktor menginput email dan password, sistem mengirim data ke proses, lalu proses akan mengirimkannya ke database akan mengecek data, lalu database mengirim hasil verifikasi, dan jika benar, sistem akan menampilkan halaman dashboard, dan jika salah akan menampilkan pesan error. Dan sequence diagram yang kedua itu untuk pencarian buku. Yang pertama, dimulai dari aktor masuk ke halaman pencarian buku, lalu sistem akan menampilkan halaman pencarian buku. Selanjutnya, aktor memasukkan kata kunci, lalu akan mengirim kata kunci ke database, dan database akan menceknya. Selanjutnya akan mengirimkan hasil pencariannya ke sistem, dan sistem akan menampilkan daftar buku kepada aktor. Untuk soal nomor 4, yaitu document validation untuk completeness atau kelengkapan. Artinya, kebutuhan sistem sudah mencakup semua proses penting dari studi kasus tersebut. Yang pertama, proses login pengguna, pencarian buku, proses peminjaman, perubahan status buku, dan notifikasi. Semua kebutuhan tersebut sudah termasuk. Selanjutnya, konsistensi, artinya tidak boleh ada aturan yang bertabrakan. Dari studi kasus tersebut, konsistensi yang sudah terpenuhi yaitu buku hanya punya 2 status, tersedia atau dipinjam. Yang kedua, mahasiswa hanya bisa meminjam jika statusnya tersedia. Yang ketiga, petugas harus approve sebelum loan dibuat. Dan yang keempat, validasi mahasiswa, itu tidak boleh ada aturan. Yang kelima, untuk karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji. Yang pertama, overall atau yang digunakan pengguna, itu dapat diukur dari login dan jelas, buku cepat, serta tombol pinjam muncul hanya ketika status tersedia. Yang kedua, kontrol bebas atau kemudian sistem dikontrol atau dikelola petugas, yaitu yang pertama, petugas dapat melihat daftar peminjaman, petugas dapat memverifikasi buku, dan petugas approve tabakan.